Tapi ada agak sih. Kita teori dulu. Sudah kita teori, kita masuk ke yang hitung-hitungan. Tapi siapinlah kalkulatornya. Semoga semangat deh. Kita agak berat materi malam ini insya Allah. Oke. Sebelum kita mulai, sekalian juga nunggu kawan yang lain ya. Dan diingatkan sekali lagi, jangan lupa masuk quizzes. Quizesnya sudah ada di grup. Sebelum kita mulai, berdoa masing-masing ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya juga iman kita. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi merantau, sudah nelpon wong tuanya belum? Sudah VC belum? Sudah tanya-tanya kabarnya belum? Yang lagi di luar Sumatera, yang lagi di Jawa, jangan lupa minta restu, minta selalu restu dengan wong tua ya. Karena belajar tuh juga butuh restu kayak itu. Nah. Jangan cuman kita minta ujian, minta restu kayak itu. Kalau bisa selalu dikabarin, minta doain, dan kalian juga jangan lupa mendoakan mereka ya. Karena apa-apa doa orang tua tuh lah yang langsung diterima oleh Allah, langsung didengar. Kalau sisanya diserahkan ke Allah kan, kayak mana jalan hidup kalian. Udah. Bismillah. Oke. Sambil lihat quizzes ya. Yang masuk ada 28. Oke. Kita mulai. Aku semoga tidak lupa ya. Ini ya, sudah lama tidak buka materi ini aku. Cuman insya Allah lah. Aku sekalian saling belajar lagi. Bismillah. Industri. Aku yakin kita sebagai wong Sumatera lah. Jarang yang minat di sini. Karena industri obat tuh jarang di Sumatera kayak itu. Nah. Ada, di Palembang ada. Setahu aku Dexa salah satunya ya. Itu ada di Palembang. Nah, ngapo jarang minat ya karena itu tadi dikit industrinya. Dan juga kampus kita apalagi lebih ke kimia bahan alam kan. Kita belajar industri ini cuman di kulitnya baik kayak itu nah. Kalau terakhir aku kemarin dengan Pak Dodi. Tidak tahu kalau sekarang. Oke. Dan juga ngapo kalian harus belajar ini juga walaupun kalian tidak minat karena kalian calon APT. Tahu APT kepanjangannya apa? Apapun tahu. Jadi APT itu kepanjangannya apapun tahu ya, bukan apoteker. Jadi harus tahu galau-galaunya di bidang farmasi. Oke, kita mulai ya. Jadi kayak ini. Industri itu kayak ini. Industri itu minimal ada yang tahu enggak? Coba on mic. Aku yakin pasti ada yang tahu nih. Industri itu minimal ada berapa apoteker sih? Minimal. Berapa apoteker? Aku kosmetik 3 Bang. Halo? Ya benar. Minimal 3 apoteker ya. Jadi industri itu tidak bakal legal kalau apotekernya masih tidak sampai 3 kayak itu nah. Nah oke. Minimal 3 apoteker. Sekarang industri itu ada yang namanya departemen. Jadi ibaratnya cak kampus gitulah. Ada kaprodi, ada wakaprodi, itu wakaprodinya ada bagian apa kayak itu nah. Nah, kalau di industri itu struktur organisasinya juga ada. Yang paling penting kalian harus hafalin ini. 1, itu quality control.
Maaf, kita tulis panjang be ya. QC atau Quality Control. Oke, aku maaf ya agak pelan ya, soalnya aku nganggep kalian tuh masih butuh dengan industri gitu lah. Jadi aku samoratokan. Jadi mungkin ada yang sudah PKPA, ada yang sudah belajar, dan ada yang belum sama sekali. Jadi aku ratokan, kalian aku anggap belum tahu sama sekali. Jadi aku pelan-pelan ya. Oke, ada QC, ada lagi yang namanya QA. Ini diperhatikan ya. Sayang kalau dilewatkan. Quality. Kalau QA itu quality assurance. Ini seingat aku tidak kita pelajari pas S1. Cuman apa aku yang selalu tidur di kelas ya. Tidak, ini terlewat. Cuman aku udah ingat diajarin. Aduh maaf. Yang ketiga itu produksi. Nah, oke. Jadi industri itu tuh banyak ini departemen-departemennya. Cuman yang penting kalian hafal itu 3 ini. QC, QA, sama produksi. Nah, QC itu apa? Oke, Q itu quality kan? Quality itu artinya mutu. Kalau quality control itu bahasa Indonesianya pengawasan mutu. Pengawasan mutu. Ya. Jadi kalau di UK itu biasanya tidak pakai QC QA lagi. Yo, aduh astagfirullah, tersenggol bentar. Kelihatan kan? Walaupun kecil ini kelihatan enggak? Jingoan Bang. Oke. Kalau ngeblur langsung di ini be, langsung di on mic be. Oke. Pengawasan mutu. Kalau assurance, quality assurance itu dari kata assure kan? Kalau bahasa Indonesianya itu memastikan atau pemastian mutu. Jangan terbalik ya. Pemastian mutu. Oke. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, QA itu quality assurance, itu pemastian mutu. Jadi bahasa Indonesianya yang kalian hafal ya. Yang QC QA-nya juga kalian hafal sih. Soalnya di modul-modul belajar biasanya itu masih pakai QC QA. Tapi kalau di UKAI seingat aku itu pakai bahasa Indonesia sudah pengawasan mutu, pemastian mutu. Cuman kita wanti-wantilah, kita tetap hafal. Oke, kayak ini. Oke, maaf ya. Caknya aku kebalik urutannya. Bentar, astagfirullah. Kalau bisa, QA dulu. QA dulu, baru QC. Quality Assurance. Atau pemastian mutu. Baru yang kedua, control. Pengawasan mutu. Oke. Ini bedanya apa sih? Jadi kayak ini. Kita ambil kasarnya be. Kita ambil kasarnya. Ini sambil dicatat boleh ya. Biar kalian ini. Jadi ini kan teori. Jadi tidak perlu kalian tunggu penjelasan aku dulu sambil baru dicatat. Nah ini sambilan be karena kita bahas teori. Oke. Kalau QA kita ambil kasarnya be. Kita ambil analogi itu polisi. Untuk QC itu boleh kita sebut mandor. Atau orang lab. Kalau produksi, ya, kalau produksi boleh aku sebut apa ya? Buruh lah, buruh. Nah, itu.
Itu perbedaan ketiga ini. Jadi QA itu tuh polisinya industri kayak itu nah. Kita ambil analogi polisinya industri. Kalau QC itu orang mandor, orang lab lah. Kalau kita sebagai orang farmasi kita anggap dia tuh orang lab. Tapi emang gawinya di lab kalau orang QC itu. Karena dia pengawasan mutu. Dan ngelihat mutu dari produk itu, ya di lab kayak itu nah. Oke. Terus produksi. Produksi itu buruh. Karena dia yang ngeproduksi kayak itu. Oke, kita setelah ini, bentar. Kalau ada kalian nanya langsung dipotong be. Soalnya kita walaupun pelan, kita tetap going on kayak itu nah. Tetap lanjut materinya. Jadi ini oke. Kalau nak nanya langsung on mic be. Oke. Selanjutnya, sekarang kita bahas yang namanya kualifikasi. Kualifikasi. Ini boleh disingkat DIOP atau DIOP. Oke. Maksudnya apa ini kualifikasi? Jadi kayak ini nah. Mereka ini nih apa ya? Untuk pegawai itu ada yang namanya verifikasi kayak itu nah. Ini verifikasi. Verifikasi. Untuk mereka begawi itu ada verifikasi. Jadi sebelum mereka begawi untuk mengeproduksi itu tuh, biar mutunya terjamin itu harus ada verifikasi. Oke. Nomor 1 kualifikasi. DIOP atau DIOP. Kalau ini bahasa Indonesia, Indo, ini Inggris. Maksudnya apa sih DIOP? Ini singkatan. A. Kualifikasi. D. Desain. Oke. B. Kualifikasi. Instalasi. C. Kualifikasi. O ya. O itu operasional. Kalau D itu K. K itu kualifikasi kinerja. Oke. Kualifikasi itu ada 4. Kualifikasi desain, instalasi, operasional, sama kinerja. Nah, P ini apa sih? Nah, ini kan sama-sama Dio. Oke, kalau bahasa Inggrisnya ini desain, tetap. Atau bahasa Inggrisnya ini. Design. GN, design. Kalau ini installation, tahu ya tulisan operational. Kalau kinerja itu bahasa Inggrisnya performance. Performance. Duh, bentar, ada yang minta ACC. Oke, lanjut dulu. Bentar. Oke, lanjut ya. Nah, bedanya apa sih? Ini oke, sebelum kita ke beda 4 IKO ini, kita ini dulu deh. Kualifikasi ini untuk apa sih? Oke, kualifikasi itu untuk yang namanya alat. Biasanya berhubungan dengan alat. Ini berhubungan dengan alat. Alat produksi. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi kalian nyatetnya, aku kasih analogi be. Jadi aku kurang hafal pengertiannya, cuman aku paham. Jadi aku jelasin analoginya kayak ini. Kalian misalnya nak beli HP, ya. Beli HP di mana? Di counter kan. Beli HP di counter. Nah, sebelum kita beli HP, itu kita ini dulu, cari tahu dulu HP apa sih yang kita butuhi. Itu desain. Kita mendesain, kita tuh butuh alat yang kayak mana kayak itu nah. Jadi sebelum kita beli alat, itu kita
data-data apa base yang kita butuhkan. Contoh, kita misalnya pengen HP yang bisa tembus pandang atau astagfirullah. Misalnya yang bisa ngezoom 1000 kali atau 100 kali. Nah, itu dicatat, kita catat. Itu contoh desain. Dan contohnya lagi kayak ini. Misalnya kita riset lewat YouTube. Misalnya gadgetin. Yang misalnya, halo guys, David di sini tuh kita lihat dulu kan. Oh, kayak ini HP-nya. Oh, aku butuh HP yang kayak ini. Sudah, kita catat. Nah, itu yang namanya desain. Kita data dulu alat apa yang kita butuhkan. Misalnya contoh desain di alat produksi itu contohnya. Aku pengen karena industri aku nih intens ngeproduksi produk karena industri aku intens ngeproduksi produk, jadi aku pengen alat yang kuat kalau dia tuh hidup atau beroperasi selama 24 jam kali 7 hari kayak itu. Nah, selama seminggu itu udah mati-mati produksi terus kayak itu. Nah, itu contoh B ya. Jadi ini sudah. Jadi kalau ada yang nanya langsung tanya B. Oke, sekarang kita ke instalasi. Oh, bentar. Sebelum ke instalasi, nah kita kan sudah catat apa baik sih alat yang kita butuhkan. Dia bisa ngapoi sih alat itu tuh. Nah, oke. Nah, baru kita antarkan misalnya ke counter Om, aku nak HP yang cak ini nah, itu nah. Ada dak kameranya 7 iko, depannya ada 2, depannya ada 2, belakangnya ada ini 5 iko. Ada dak? Ada. Oke, itu desain ya. Nah, kalau instalasi itu ibaratnya kayak ini. Instalasi ini sudah masuk ke kalian sudah beli HP-nya kayak itu nah. Sudah beli alatnya. Oh ya bentar. Kalau kita kan beli HP di counter. Kalau beli alat produksi itu di vendor. Jadi jangan bingung ya dengan kata-kata vendor. Kita beli alat produksi itu di vendor. Sering nih keluar soalnya. Oke, untuk instalasi kayak mana? Kita misalnya sudah beli barang. Aku instalasi ini ada 2. Apa ya? Oh ya, FAT sama SAT. Kepanjangannya apa ya? Oh ya, aku tulis di ini di chat. Udah muat nih kalau di papan tulis. Factory Acceptance Test. Itu FAT ya. Bentar. Select. SAT itu apa sih? Site Acceptance Test. Oke. Jadi FAT itu factory ya. Kita ini factory. Ini site. Oke. Ini instalasi sudah kita beli nih. Nah, sekarang FAT. FAT itu apa sih? Atau Factory Acceptance Test. Jadi dia tuh ngetes ini kita apa? Yang barang yang kita beli itu. Kalau FAT itu ngetesnya di tempat vendor kayak itu nah, tempat kita beli. Jadi ibaratnya kita lah beli HP, kita buka bungkus lah beli HP itu. Nah, kita hidupi dulu kayak itu nah, hidup dah. Nah, itu FAT. Ya. Jadi bisa ngecas itu di tempat counter loh. Masih di tempat counter. Nah, kalau SAT ini nih kita lah balik kayak itu nah. HP-nya sudah kita bawa. Nah, itu kita tes. Bisa dah ngecas kayak itu nah di tempat kita. Kita adaptasi pakai HP ini dengan suasana HP yang baru kayak itu nah. Itu SAT ya. Jadi FAT itu di vendornya kita ngetes alat-alatnya. Misalnya mixer kita tes dulu. Hidup dah di tempat kita beli itu. Kalau SAT itu di rumah kita atau di industri kita nih. Kita sudah bawa nih, sudah dikirim.
misalnya alat mixernya besar, sebesar kamar aku lah misalnya, besar tuh. Terus dites di yang namanya, oh iya, ya site, benar ya, tidak site acceptance test, oke. Instalasi ya satu. Misalnya sudah kita beli mixer, kita pasang di industri kita, hidup dah kayak itu. Nah, dengan arus listrik yang berbeda dengan kita beli di vendor sama di tempat kita itu kan beda. Siapa tahu beda. Nah, jadi dites hidup dah kayak itu. Nah, instalasi ini kayak ini nah misalnya. Hidup apa tidak HP kita tuh. Ngerti tak? Jadi alat kita tuh hidup apa tidak. Alat yang kita beli itu setidaknya hidup dulu lah. Kasarnya. Cuman kalau pengertiannya kurang tahu. Setahu aku itu instalasi itu kayak ngetes hidup atau tidak. Terus kameranya bisa dibuka dah kayak itu. Nah, fitur-fiturnya bisa misalnya kita beli HP, kameranya bisa dibuka dah. Nah, misalnya autoclave lah, kita beli autoclave. Itu bisa manasi dah kayak itu. Nah, bisa keluar panas dah. Oke, itu instalasi. Sudah ya, kalau ada yang nanya boleh langsung nanya. Kalau operasional, ini sudah ya. Kalau operasional itu tuh kayak kita misalnya sudah ngetes nih, kameranya bisa dak, berfungsi dak kayak itu. Nah, itu instalasi kan. Kalau operasional itu tuh kita ngetes mutunya kayak itu. Nah, jadi kayak ini. Kalian kan beli HP, pasti dapat manual book kan? Kalian cocokkan dengan manual book itu. Jadi kalian lihat manual booknya, oh kamera aku nih 28 megapiksel. Kalau 28 megapiksel setahu aku misalnya ngefoto, itu setidaknya 5 MB lah ukurannya, ukuran fotonya. Itu contoh. Jadi berfungsi dengan baik dak fitur-fitur yang ada di alat itu. Contoh autoclave. Autoclave kan kita sudah tahu misalnya pengukur suhunya hidup. Terus juga bisa manasi dan bisa ngukur timer, ada timer biasanya. Nah, autoclave itu tuh tujuannya apa? Autoclave. Autoclave kan tujuannya untuk sterilisasi ya. Nah, berfungsi tidak fungsi sterilisasinya tuh nah. Jadi kita tuh ngetes nian kayak itu nah. Alat autoclave kita. Misalnya ngesterilisasi air nih. Jadi air itu steril nian apa tidak pakai alat yang baru ini. Kayak itu. Itu contoh ya. Dengan working instruction yang sudah ditetapkan kayak gitu. Nah, jadi kita jalankan, kita tes, rupanya memang steril. Jadi ini sudah terpenuhi kayak itu. Berarti ini nih ngetes fungsi. Fungsinya benar-benar apa ya? Benar-benar sesuai yang ada di ini dak. Sesuai yang pertama yang kita harapkan, kedua sesuai sama manual booknya udah kayak itu. Ini kasarnya manual book. Aku nyebutnya manual book. Mungkin bahasa di industrinya beda sudah. Oke. Itu masuk ke operasional. Nah, sekarang kita masuk ke kinerja atau performance. Oke. Kalau kinerja atau performance ya, itu misalnya kita sudah beli HP ini ya, dengan ABC ini sudah kita jalankan. Nah, misalnya HP-nya sudah 1 tahun, ya, itu kita ini deh, biasanya baterainya, misalnya contoh HP kita tuh tahan 5 jam biasanya, dengan kekuatan yang dengan hidup terus tuh, walaupun kita main ke terus itu 5 jam. Nah, di tahun pertama ya, ini kan tahun 0 nih, 0. Di tahun pertama, apakah masih 5 jam? Nah, kayak itu. Itu yang namanya kualifikasi kinerja. Jadi kita tuh men-challenge alat kita tuh masih berfungsi sebagaimana mesti di awal dah kayak itu. Nah, jadi misalnya di awalnya bisa
bisa hidup selama seminggu tanpa mati. Nah ini dites lagi di tahun pertama, ya masih berfungsi dengan baik. Misalnya tahun ke 0 itu masih 100% ininya, apa kinerjanya. Sekarang di tahun pertama masih 100% dah atau sudah turun ke 98%. Itu contoh be. Jadi misalnya masih 98%, oh masih bisa lah dipakai alat ini. Yang penting maintenance-nya tetap kita jago kayak itu. Nah, ibaratnya kita beli motor, olinya masih kita ganti, rantainya kita ganti terus, kita cuci tiap minggu. Jarangnya nih harus cuci seminggu sekali. Ya pokoknya dengan maintenance yang serba ketat lah kayak itu. Nah, karena ini sudah masuk industri-industri itu kan pasti PT lah kayak itu. Nah, kasarnya pasti sudah terstruktur. Pegawaiannya itu sudah terstruktur. Oke, itu untuk kualifikasi. Ya, maaf ya kalau aku pelan-pelan. Aku karena nganggap kalian tuh belum tahu apa-apa tentang industri. Jadi aku sama ratokan. Oke, sampai sekarang ada yang nak ditanya? Ada ini enggak? Atau apa burem? Burem enggak sih? Agak burem enggak? Nah, agak lumayan jelas nih. Oke, mungkin ada yang nak dicatat dulu. Karena papan tulisnya kurang memadai, jadi aku rencananya nak dihapus nih. Nah. Itu sudah kualifikasi kita sudah. Aku hapus ya. Mungkin ada yang nak screenshot dulu. Boleh Siko Uang nge-screenshot siapa? Pengen nge-screenshot? Karena caknya si ada Sagita kemarin nge-screenshot terus. Ini caknya belum hadir ya. Ada yang bisa aku minta tolong untuk screenshot dikirim ke grup? Siko Uang bae. Sudah Bang. Oh sudah. Di screenshot kirim ke grup coba. Kirim ke grup. Oke. Monica, terima kasih ya. Aku teruskan dulu ke grup Siko lagi. Soalnya ada 2 kan grupnya. Teruskan. Ke pejuang APT yang kedua. Mana? Banyak. Oh, aku setuju dengan kalian nih. Banyak yang nak belajar. Walaupun ada yang masih kuliah kayak itu. Oke. Ini sudah ya. Insya Allah aku anggap sudah clear. Jadi verifikasi, kualifikasi itu hubungannya dengan alat biasanya. Kualifikasi hafalannya pakai diop atau diop. D-nya itu desain, instalasi, operasional, sama kinerja. Oke. Itu sering ya. Apa yang aku jelasin tadi itu sering keluar. Ya. Tapi tidak banyak, memang tidak banyak. Tapi satu soal itu tuh, ya tahulah deh, aku pernah cerita kan ada kawan aku yang kurang 2 soal, tidak lulusnya kurang kok soal, itu sayang nian kayak itu. Nah, jadi kalian tuh, karena calon APT, apapun tahu kayak itu. Jadi harus tahu galau-galau. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Itu namanya validasi. Nah, ini yang agak berat nih. Ya. Yang tadi sudah berat. Materi sudah berat. Ini lebih berat lagi kalau menurut aku. Aku alhamdulillah ya. Kemarin PKPA, yang dato PKPA magang ya. Magang itu di yang tahu Sanbe, pasti tahu lah anak farmasi dengan Sanbe, PT Sanbe Pharma kayak itu. Itu kebetulan alhamdulillah aku didudukkan di departemen validasi. Jadi validasi ini ada departemen dewe kayak itu di Sanbe itu. Jadi departemen wajib kan ada 3 tuh. Halo, putus-putus enggak? Soalnya tadi tulisannya lost connection. Halo. Iya agak blur Bang. Blur Bang. Tapi suaranya jelas ya? Iya jelas Bang. Yang penting suara dulu deh. Oke, lanjut ya.
Oke, untuk validasi, nah oh ya, kebetulan aku didudukkan di validasi. Jadi alhamdulillah juga ini tips nih dari aku untuk kalian yang magang nih atau PKPA. Kalian harus aktif nanyo. Karena untuk kalian tuh lah kayak itu nah ilmunya tuh. Dan juga kalian juga motivasi ke diri kalian. Kalau aku tahu banyak, aku bisa menyampaikan banyak kayak itu nah ke kawan aku setidaknya. Kawan terdekat dulu lah kayak itu nah. Jadi itu bisa jadi amal jariah juga bagi kalian. Itu semangat ya harus. Jadi alhamdulillah aku juga aktif di situ. Jadi nanyo-nanyo insya Allah sekarang insya Allah masih ingat-ingat lah. Oke, sekarang validasi. Validasi itu kayak ini ya. Kalau bahasa Indonesia-nya valid lah. Jadi segala apa yang kita gawe ke itu harus valid kayak itu. Nah, validasi itu ada ada tiga ya. Yang pertama apa sih? Proses. Itu bahas dulu yang proses. Itu ada tiga ya. Sambil dibuka kan quizisnya. Quizis itu ada slide aku sambil buka slide di situ. Oke. Validasi proses. Jadi kayak ini. Kita bahas dulu inilah apa urutan produksi secara umum. Biasanya penimbangan ya. Aku bahasa Inggrisnya baiklah. Bahasa Indonesia baiklah. Penimbangan. Penimbangan bahan nih. Nah, ini pasti paling pertama. Ini secara umum ya. Entah itu tablet atau injeksi. Nah, ini secara umum ya. Oke, penimbangan. Habis penimbangan kira-kira apa? Pencampuran. Habis pencampuran itu yang namanya sudah bahan-bahan sudah ditimbang. Terus dicampur atau di mixing. Ini bahasa Inggrisnya kayak ini. Kalau penimbangan weighing. Kalau salah ini tulisannya ya, aku lupa ingat. Ini mixing. Kalau selanjutnya sudah kita campur-campur, mungkin ada proses lagi ya, tapi intinya bakal ke yang namanya pengisian. Kita masuk ke botol kayak itu. Kita isi ke botol. Ini filling. Selanjutnya pengemasan. Aduh maaf tulisan aku lumayan bagus ya. Mixing, filling, apa bahasa Inggrisnya? Packing. Jadi weighing, mixing, filling, packing. Ini secara umum ya, mungkin ada yang namanya granulasi lah kayak itu. Itu kita anggap masukkan ke proses mixing. Jadi ini secara umum. Nah, oke. Sekarang ya, perhatikan, fokus lagi. Oke, aku kasih tips dulu nih, ya. Kalian tuh kira-kira untuk yang biasa ngantuk ya, aku kasih tips dulu biar kalian ke fokus lagi. Kalian tuh kalau ngantuk tuh kira-kira apa sih? Ini kita ngomong secara ilmiah ya. Biasanya apa yang kalian lakukan kalau ngantuk? Nguap. Oke, nguap itu proses penghirupan pengambilan oksigen. Ngapa kita bisa ngantuk? Karena kita kurang oksigen. Nah, itu. Jadi otak kita tuh kurang oksigen. Jadi jadi butuh istirahat kayak itu nah. Dengan nguap itu sinyalnya kayak itu. Jadi tips dari aku, kalau kalian ngantuk, bukan kalian nampari diri atau nyubit diri, bukan. Jadi ya cari oksigen kayak itu nah. Bernapas. Jadi tarik napas, buang, tarik napas, buang, tarik napas, buang. Itu tips dari aku. Jadi pasti melek lagi, yakin. Ya. Coba dulu tarik napas, buang, tarik napas, buang. Oke. Kita lanjut ke yang namanya validasi proses. Oke. Perhatikan. Ini ya,
ini 4 iko ini kira-kira di antara 3 iko ini dilakukan oleh siapa? Ayo, on mic. Proses ini harus ada yang jawab. Di antara 3 ini, departemen mana yang melaksanakan penimbangan, pencampuran, pengisian, pengemasan? Produksi. Ayo aktif. Benar. Yang melakukan itu orang produksi. Ya, yang melakukan 4 ini itu orang produksi. Perhatikan lagi. Oke, ini sudah dilakukan. Misalnya nih, orang produksi itu sudah nimbang, bahan-bahannya sudah, misalnya ada 4 bahan, sudah ditimbang, sudah tuh dilakukan mixing, ya, sudah dilakukan mixing. Kita bahas ini belah, tablet kita bahas tablet, pembuatan tablet. Misalnya sudah terbentuk granul, oke, granul, dapatlah yang namanya granul. Ini harus perhatiin, soalnya ini secara garis besar industri ini ada di penjelasan sekarang. Oke, perhatiin dulu. Sudah dapat granul nih ya. Nah, granul ini kalian tahu kan? Ini tidak tahu praktek ini tidak? Aduh, astagfirullah. Yang sama Bu siapa itu? Beliau lupa aku namanya. Maaf kalau Bu aku lupa nama kamu. Ini pokoknya yang di Tekfar ya. Ibu itu lupa aku, astagfirullah. Ibu siapa lupa namanya? Yeni, Bu Lydia. Bu Yani, ya Bu Yani. Jadi Bu Lydia juga. Ayu. Ada Pak Dodi juga. Ya, oke. Nah, dapat nih granul. Kita kan sudah buat granul. Nah, sekarang granul itu diapain? Sebelum kita buat ke tablet, kan pasti habis ke granul kita buat langsung jadi tablet. Tapi sebelum jadi tablet, granul ini harus diapain dulu? Dilakukan evaluasi. Halo, apa? Ada yang ngomong? Oke. Granul ini sebelum dijadikan tablet itu harus dilakukan evaluasi ya. Nah, sekarang yang melakukan evaluasi di antara 3 ini siapa? QC. Benar, yang melakukan evaluasi itu QC. Oke, paham ya? Jadi ini buruh kita nih ngeproduksi, melaksanakan penimbangan, pencampuran. Sudah dapat. Garis besarnya kayak ini. Jadi granul, evaluasi, yang melakukan evaluasi. Contoh evaluasi granul apa, Be? Kemampatan. Kayak itulah ya, aku agak-agak lupa juga. Terus distribusi partikel apa ya, kayak itu. Apalagi sih? Kayak itulah pokoknya banyak. Sifat alir, banyak Nah, ini dilakukan oleh orang QC. Kalian harus fokus di sini, tapi boleh sambil dicatat ya. Ini masih jam 8.16. Ini dilakukan oleh orang QC. Sekarang datanya, mereka sudah dapat data. Kira-kira data ini kemana sih? Diantar ke kemana? Di antara 3 ini. Yang sisanya apa? Yang sisa QA. Jadi data hasil lab itu diantarkan ke QA. Oke. Kita lihat lagi ke bahasanya, quality assurance atau pemastian mutu. Jadi kayak ini, QC itu wong lab mandor lah, harus mengkontrol kan, mengkontrol mutu. Nah, ini polisi kita yang meluluskan, yang meluluskan granul ini boleh dicetak jadi tablet, yang meluluskan kayak itu. Nah, lulus, granul ini lulus, karena ini. Bang, maaf bang, Ibaratnya hilang kayak bang. ini. Kalian jualan makanan kayak itu nah. Makanan tapi lah produk kosmetik ya. Jadi kalian punya produk kosmetik. Kalian tuh
berani merilis tuh karena sudah memastikan mutunya kan, memastikan oh mutu kosmetik aku nih terjamin kayak itu nah. Nah itulah fungsi. Jadi karena kalian yang bertanggung jawab, ya perhatikan lagi, karena kalian yang bertanggung jawab, kalian harus tahu produksi kita nih sampai mana kayak itu nah. Dokumen-dokumen tuh harus ke kalian galau biar kalian tuh bisa oh bisa aku rilis ini berani aku karena aku sudah megang data nih kayak itu yang namanya QA ini pemastian mutu ya polisi kita di sini polisi oke ya paham dak khususnya yang belum kuliah mungkin yang sudah kuliah apoteker sudah kebayang tapi inilah garis besarnya kayak ini jadi QC itu orang lab ya simple ya QC orang lab sudah datanya Ado itu disampaikan ke QA. Cak ano lulus dah ini granul kita nih. Ini dataku, aku sudah ngawi ke evaluasi. Jengok lu oh aku jengok dulu. Oh ya sudah, caknya bisa nih, karena sudah masuk rentang kalau misalnya. Boleh dilanjutkan ke tablet ya. Bang, maaf bang, Dilanjutkan. blur bang. Nah, jadi yo halo. Halo, aduh. Iya, Halo. Bang. Ya bang. Belur bang. Jelas tidak suaraku? Takut hilang aku ini. Tadi hilang enggak? Hilang bang. Halo. Halo. Ya ngeblur ya. Iya bang. Tidak jelas ya. Sinyalnya Nggak hilang blur ya. bang. Halo, maaf. Sudah jelas lagi belum ya? Sudah bang. Tuh maaf ya. Aku ke belakang dulu tadi. Bentar. Tadi sampai mana? Tidak jelasnya sampai mana? Tadi sempat tidak jelas kan? Sampai mana? Halo. Tes. Udah sampai QA tadi bang. Oke. Oke. Tablet ya. Tablet juga sudah dirilis ya. Granul sudah dirilis. Boleh
diproduksi jadi tablet. Nah, tablet ini kan sudah produk nih. Sebenarnya belum produk. Karena produknya misalnya sudah di packing gitu. Jadi ini belum di packing. Jadi tablet utuh nih. Itu dievaluasi. Sebelum di packing itu harus dievaluasi. Contoh evaluasinya itu banyak lah aku. Misalnya kekerasan, kerapuhan, itu contoh evaluasi. Yo oleh wong QC lagi. Terus ke QA lagi. Nah jadi QA nih enak gawe enak ya. Menurut kalian enak, sebenarnya QA ini juga capek kayak itu. Nah. Jadi QA ini nih yang harus menerima komplain. Harus menerima retur. Retur ini dibagi dua ya. Yang pertama mandatory. Yang kedua voluntary. Oke, sekarang cek nih. Bedanya apa sih mandatory sama voluntary? Yang ini kelihatan enggak di atas? Kelihatan? Tidak, Bang. Oh, tidak. Oke, aku cuma ke dulu. Kelihatan enggak? Masih tidak kelihatan ya? Jauh sedikit. Pokoknya ini retur ada dua, mandatory sama voluntary. Ya. Sudah kelihatan? Oke, sekarang retur ada dua. Bedanya apa sih mandatory sama voluntary? Intinya kayak ini. Kalau mandatory itu ada perintah dari BPOM. BPOM ngasih perintah. BPOM ngasih perintah, pokoknya batch sekian, ngasih tahu ke industri, misalnya industri Vida Farma, amin ya Allah. Jadi, ini analoginya Vida Farma, ini nih ya, pokoknya batch sekian, kalian harus tarik, karena ngapo, bla 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 oleh orang BPOM. Jadi orang BPOM nih bukan asal narik jadi orang BPOM nih ngasih perintah tuh juga ada landasan kayak itu. Nah, pertama, wong BPOM dapat laporan. Yang kedua, harus tahu dulu batch-nya yang mana Terus yang kedua nih, ini mereka tes dulu. BPOM ini juga ada lab kayak itu. Nah, jadi ngetes dulu. Iya nih Anda laporannya kayak itu. Oke, dites. Sekarang sudah benar nih di ACC rupanya laporannya benar. Nah, BPOM merintahin misalnya PT Vida Farma tadi untuk tarik bahaya. Pokoknya batch sekian sampai batch sekian itu harus ditarik kayak itu. Itu contoh. Kalau voluntary itu sukarela lah. Rela atau voluntary. Maksudnya kayak ini. Jadi kayak ini misalnya kita sudah produksi tablet. Misalnya tabletnya ada 100.000, dikitnya nih 100.000 tablet. Kalau dalam industri ini dikit nih, 100.000 tablet. Nah 100.000 tablet ini nih, itu kita tinggal ke tempat kita, contoh tinggal di industri kita, misalnya 100 iko 100 iko ada di tempat kita. Kita tinggal jadi yang dikirim cuman 99.900 Jadi karena yang 100 tablet, 100 biji tablet di tempat kita. Ini untuk apa sih? Ini untuk memantau. Jadi kayak ini, nah ibaratnya kayak ini. Kalian buat makanan produksi 100 iko. Kalian 99 iko kalian jual, sikonya kalian simpen. Nah kalian simpen, tahan berapa lama sih kayak itu nah. Tapi kalian sudah kasih tahu kadaluarsanya misalnya 5 hari. Nah, tapi pas yang siko ini yang ditinggal ini di tempat kalian itu hari keempat sudah kadaluarsa.
harus tarik kayak itu. Nah, itu contoh ya. Jadi kasarnya kayak itu. Jadi 100 ini kalian terus pantau nih. Terus pantau selama sampai dia kadaluarsa kayak itu. Nah, jadi 100 ini nih kita pantau sampai kadaluarsa mutunya masih bagus apa tidak kayak itu. Nah, kalaupun rupanya ini nih setiap batch ya, setiap batch itu diaduk. Ini namanya sampel pertinggal, maaf. Sampel pertinggal. Atau bahasa Inggrisnya aku chat be. Kelihatan enggak? Buram enggak? Buram, Bang. Oke, ada yang ngomong tidak, ada yang ngomong buram. Retained sample. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya, sampel pertinggal. Oke. Ini 100 siko ini kita tinggal ke ini industri kita untuk dipantau kayak itu. Nah, kalau memang ada masalah, oh yaudah batch sekian kita tarik karena tempat kita nih caknya lada bagus lagi kayak itu. Nah, sudah pokoknya yang 99.900 tadi kita tarik galau seluruh Indonesia itu. Nah, itu contoh voluntary ya. Secara sukarela. Oke. Ada yang nak ditanya langsung on mic deh atau lewat chat juga boleh. Takutnya aku tidak bisa dengar suara kalian karena putus-putus juga nih aku dengarnya. Oke, sekarang ini harus open mic lagi kalian. Kalian tahu bedanya antara produk pertama itu antara sama produk ruahan sama produk jadi. Apa bedanya? Ada yang tahu enggak? Ayo coba open mic. Ngeblur kah? Halo, harus ada yang open mic ini sebelum kita lanjut. Harus aktif ya. Ayo. Sekalian aku juga ngatur fokus nih. Halo. Ada yang bisa bantu? Apa bedanya produk jadi, produk antara sama produk ruahan. Urutannya be dulu deh yang enggak tahu. Urutannya yang mana duluan? Ayo. Urutannya di antara tiga itu. Maaf ya aku sambil ngatur-ngatur kamera nih. Biar enggak kabur-kabur lagi dia. Ayo sambil nunggu ini. Ada enggak yang tahu? Yang kalian tahu be deh. Enggak apa-apa salah. Produk antara produk ruahan sama produk jadi, Bang, urutannya. Oke, urutannya. Maaf ya aku kesini be. Antara ruahan produk jadi. Ada yang mau nyangga enggak? Ini belum tentu benar ya, cuman kita bahas. Antara ruahan sama produk jadi. Sekarang kayak ini. Produk antara, ya, ini sesuai pengertian ya. Produk antara itu adalah produk yang butuh proses lagi untuk jadi produk ruahan. Benar ya? Jadi urutannya benar nih. Antara sama ruahan. Contohnya apa? Produk antara contohnya apa? Contohnya granul. Granul kan butuh proses lagi nih. Ini sebenarnya produk nih granul. Tapi bukan produk ruahan atau produk jadi. Tapi produk antara. Jadi granul ini butuh proses lagi untuk jadi produk ruahan. Contoh produk ruahan apa? Oke, sebelum ke contoh deh.
Produk ruahan adalah sebenarnya produk jadi. Ya, produk jadi, tapi butuh pengemasan. Jadi intinya produk jadi yang belum dikemas. Contohnya apa? Tablet. Tablet kan belum dikemas. Jadi ini produk ruahan. Sekarang produk jadi. Produk jadi yang sudah dikemas. 1 strip misalnya. Ini produk jadi. Oke, itu ya urutannya. Jadi ini di mixing ini granul itu produk antara, ya. Terus tablet itu produk ruahan. Yang sudah di packing, baru kita ke packing ini. Packing itu sudah di strip, nah, satu strip, satu strip atau satu keping gitu kalau dalam bahasa apoteknya. Nah, beli berapa keping gitu. Jadi pengemasannya itu satu strip itu yang namanya produk jadi. Oke, jangan kebalik ya. Yang paling kebalik itu antara produk antara sama produk ruahan. Itu paling sering terbalik. Jadi kayak ini antara itu tuh jangan kalian bilang antara ini berarti di antara ruahan sama jadi, bukan. Jadi antara tuh butuh proses lagi untuk jadi tablet ruahan. Produk ruahan. Oke, ada yang ditanya sampai sini? Ini belum, masih materi loh. Masih materi, kita sudah jam 8:30, waktunya kita sejam setengah lagi. Oke, semoga cukup ya. Oke, ada lagi yang belum ada yang nanya nih. Kalian paham apa? Cak apa ngikut-ngikuti bae? Paham kan? Semoga paham ya. Aku berharap kalian paham. Bang, nak nanya bang. Boleh. Siapa daun pisang ini? Kau digocu ini ya, Ge. Digocu siapa pula itu? Nah, Binjai. dari Binjai. Azwin Nak nanya bang. Iya. Kalau tablet salut Aswin. tuh Ya, Ajuin. masuk kemana bang? Tablet maksudnya? Salut. Tablet salut itu. Kan di salut tuh. Iya, sudah. Berarti sudah ini tinggal dikemas kan. Pokoknya produk ruahan tuh produk yang tinggal dikemas kayak itu nah. Ya jadi ini ya. Tinggal, Bukan prosesnya antara tinggal itu, Bang. Iya. Kan belum disalut tuh. Oh, kalau belum disalut berarti butuh proses lagi kan. Iya. Kalau pokoknya kayak ini. Kalau pokoknya kalau dia tuh butuh proses lagi sebelum di packing, itu berarti masih produk antara. Pokoknya produk ruahan tuh tinggal di packing kayak itu nah. Udah kasih proses lagi. Jadi kalau Oke, kalian Bang. tahu dulu pengertian itu, insya Allah tahulah perbedaannya. Itu intinya. Produk ruahan tuh tinggal di packing kayak itu nah. Tinggal di packing, terus sudah dikirim kayak itu. Oke, ada lagi yang nak nanya? 10 detik aku kasih sebelum kita lanjut dulu. Sebelum lanjut kita. Oke. Ya, aku harap kalian ngerti sampai sini. Oke, sekarang kalian kita bahas ini deh. Produk-produk nih. Kita bahas pengemasan. Kemasan. Itu ada yang namanya primer. Yang kedua ini sekunder. Semua pasti sering nih dengar tersier. Ya. Oke. Kemasan ada 3. Bedanya apa? Nah, secara pengertian cak ini be. Ya. Yang kontak. Jadi yang kontak langsung dengan apa itu? Sediaan itu kemasan primer. Contoh botol. Itu contoh ya, contoh
kemasan primer yang kontak langsung dengan sediaan atau kontak langsung dengan produk ruahannya. Nah, paham ya jadi? Halo, ada yang nanya? Intan nanya? Oh, terpencet ya. Oke. Sekarang kemasan tersier apa? Kemasan yang terluar. Oke, sekarang kalian nanya, ngapain tidak bahas sekunder dulu? Karena ini primer sama tersier itu cuma siko, ya. Kemasan primer itu cuma siko, karena yang kontak langsung dengan botol ya siko. Kalau tersier itu yang terluar, ya yang paling luar kayak itu nah. Sisonyo itu kemasan sekunder. Sisonyo. Jadi di antara ini primer nih sama sekunder. Jadi di antara primer sama sekunder, maaf, ini primer, ini tersier. Di antara primer sama tersier itu ada kemasan sekunder. Contoh contoh. Misalnya ini botol nih, ini botol. Dalam botol, ini botol berarti produk, maaf, kemasan primer, ya. Nah, di luar botol ada box kecil, ya. Penutup botolnya kayak itu nah. Apa sih namanya? Yang kalian galak bikin tuh nah, masing-masing nama produknya. Kotak obat. Nah, kotak obat, yo Jadi ini kotak obatnya. Ya, ini botol pasti primer. Ini sekunder nih, ya. Sekarang misalnya ada 6 kotak obat, misalnya ada 6 kotak obat. Nah, ini sekunder, sekundernya berarti ada 6. Nah, sekarang ada lagi dalam satu box ini ada 6 kotak. Nah, ini apa kira-kira? Ini tergantung. Bisa sekunder, bisa tersier. Nah, sekarang ya. Bentar. Ya. Maaf ya ada gangguan dikit. Bentar. Biar fokus lagi. Oke. Yang ini belum tentu tersier, belum tentu sekunder. Bisa jadi tersier, bisa jadi sekunder. Nah, sekarang ada kemasan lagi dak? Rupanya dalam satu dus. Ini dus namanya. Ada 4 kotak kayak itu. Jadi satu kotak ini nih isinya 6 botol kayak itu nah. Nah, kardus ini nih yang namanya tersier. Berarti sekunder ada 2. Ini sekunder. Kotak obatnya juga sekunder. Paham enggak? Sekunder itu bisa jadi duo, bisa jadi siko kayak itu nah. Dan juga tergantung. Nah, yang tersier berarti yang paling luar. Nah, bahasa kita apa? Kardus. Kardus. Atau dalam bahasa industrinya master box. Kacau dengan papan tulis ini. Nggak ada keruan lagi. Ya, yang penting itulah ya. Sebenarnya muat dalam satu papan tulis, cuman karena papan tulisnya kecil, inilah. Jadi bahasan kita tadi itu sebenarnya muat masih dalam satu papan tulis. Karena kecil tadi. Oke, sampai sini. Sebelum kita hapus ya, sekarang ada yang ditanya dah. Boleh minta tolong si ini lagi dah. Siapa tadi? Si Monica ya? Monica tolong di SS lagi ya. SS lagi, minta tolong. Di SS dulu. Jangan vertikal, kalau bisa horizontal, dimiringin HP-nya. Biar kelihatan galau kayak itu nah. Itu kan kamu vertikal tuh. Oke, selagi nunggu screenshot,
Boleh nanya dulu sambil kalian baca lagi catatan tadi. Kalian tanya, mungkin ada yang kepikiran, oh bang, aku nak nanya masalah ini. Mumpung ini waktunya kayak itu nah. Karena udah tahu aku materi ini yang bagi yang ketinggalan nak aku ulang apa tidak, udah tahu ya. Walaupun aku masih pengangguran. Boleh dijelaskan lagi ulang tentang sekunder. Oke, sekunder itu intinya kayak ini. Kalau kalian paham kemasan primer itu yang kontak langsung dengan botol, yang kontak langsung dengan sediaan, dan tersier itu tuh apa namanya? Kemasan terluar. Jadi paham dulu. Primer itu yang kontak langsung dengan sediaan. Kalau tersier itu ini kemasan terluar. Jadi yang bukan terluar sama yang kontak langsung dengan sediaan itu pasti produk sekunder, ya. Jadi intinya kayak ini. Ini produk primer. Ini produk produk kemasan primer. Ini kemasan tersier. Di antara dua kemasan ini itu yang namanya kemasan sekunder. Contohnya ini, botol kan ini primer nih. Primer yang paling dalam, yang paling luar tersier. Kotak ini kerdus ini. Nah, di antara tersier sama primer itu sekunder. Ini contohnya nih. Box. Jadi beda, ada master box sama box. Ini box nih. Box ini isi 6 botol. Itu sekunder. Nah, sekunder sih kok lagi itu kotak obat. Oke. Cak mana you? Ada lagi deh ini. Monikanya ada di sini. Saya ada Monika. Tunggu bang, bentar bang. Oh ya, boleh. Kasih ya. Oke, selagi nunggu, ada yang nak ditanya lagi? Maaf ya, aku pelan-pelan ngajarnya. Ini masih teori dulu kita. Aku berani teori bagian ini baik. Kalau klinis aku agak lemah. Sebenarnya tahu sih, cuman belum berani baik. Belum berani untuk menyampaikannya. Oi, Intan ini. Oke, kita lihat dulu buram dah ini. Alhamdulillah ada buram ya. Oh, ini Delia. Makasih ya Delia. Aku teruskan dulu ke grup sebelah ya. Bentar. Sudah aku teruskan, kita lanjut ya. Ayo, sebelum aku hapus, tanya lalu. Nah, aku hapus. Nih, jadi ini yang aku jelasin ini validasi proses. Oke, nih yang A ya. Sekarang kita masuk ke validasi. Yang kedua apa? Coba jengok di kuisisnya. Validasi apa selanjutnya? Ayo, yang selanjutnya validasi apa? Ayo, ada yang masih lihat kuisisnya? Pembersihan bang. Nah, sip. Validasi pembersihan. Apa dia validasi pembersihan? Piket apa? Bersihan. Pembersihan. Oke. Sekarang aku nak nanya dulu. Aku anggap kalian sudah dapat logika industri itu secara garis besar sudah tahu nih. Sekarang aku nak nanya dulu. Kira-kira. Ini kan sudah nih penimbangan. Ayo fokus lagi. Kita tarik nafas, buang nafas. Jangan ngantuk ya, semangat. Ya, demi APT. APT titik Alio, wis. Oke, misalnya APT titik siapa nih? Rodi, amin ya Allah. Aku doakan galau ya yang masuk sini. Ida yang masuk sini deh, yang masuk grup, yang masih semangat untuk cari ilmu, insya Allah aku doakan dalam waktu dekat APT, amin ya Allah. Ya Allah, amin. Nah sekarang logikanya
logikanya kita mainin. Sekarang, misal kalian sudah nimbang nih bahan 5 iko. Terus sudah nih di mixing. Nih misalnya alat nih, ini alat mixing. Pagi, kita gunakan ini pagi. Biasanya industri itu tuh ada 3 shift. Anggaplah shift pagi, shift siang, sama shift malam. Jadi ada 3 shift. Pagi misalnya itu produksi tablet, ini kita bahas tablet deh. Tablet ini deh, paracetamol, PCT, ini ibuprofen. Ibuprofen ini akar bose. Nah sekarang ya, yang sudah melok materi aku udah sejawab. Aku pengen tahu yang lain dulu. Sekarang ini harus jawab nih. Misalnya pagi pakai mixer yang ini, mixer 1. Ini mixer 1. Pagi pakai mixer 1. Sekarang pas ke siang, ya kan bukan diproduksi PCT lagi nih. Boleh enggak ibuprofen ini diproduksi di mixer yang sama di yang dipakai di PCT tadi? Ayo, ada yang punya pendapat enggak? Nggak boleh bang. Tidak boleh. Aku Bang. udah boleh. Ngapa udah boleh? Kayak kontaminasi bang. Kaki kotor. Oke, kita bahas ya. Oke, bagus pendapatnya. Pagi. Jadi industri itu biasanya ada 3 shift. Jadi banyak yang bilang enggak boleh. Sekarang kayak ini. Kalau kalian misalnya mixer di rumah deh. Pagi kalian nak makan rendang pakai es krim. Bukan buat rendang es krim Siska Kol tapi kita nak makan rendang sudah tuh nak buat es krim gitu nah. Nah, kita buat bumbu rendangnya di mixer 1. Boleh enggak buat es krimnya di mixer yang kedua? Jangan ini deh es krim, minuman es lah. Es pop es lah ya kan yang pakai mixer tuh. Boleh enggak? Sebenarnya boleh. Ngapa boleh? Tapi ada tapinya. Tapi boleh boleh. Titik, boleh, koma, tapi harus bersih. Setuju enggak? Setuju ya. Jadi sebenarnya boleh. Jadi PCT pagi ke mixer 1 ibuprofen boleh. Boleh, tapi harus bersih kayak itu nah, ya. Oke. Sekarang aku kasih tahu dulu cara membersihkan mixer dulu deh. Cara membersihkan mixer. Jadi setiap industri itu pasti ada mixer deh. Mixernya macam-macam. Jadi proses pembersihan mixer itu ada 2. Proses pembersihan itu ada 2. Itu aku lupa. Bentar, ingat loh. CIP. Yang kedua SIP. CIP itu ini kepanjangannya ya. Kepanjangannya IP itu tuh in place atau di tempat. C itu clean. Clean in place. SIP sterilization. Jadi ada 2 proses ini. Pertama di CIP dulu, di clean in place. Terus SIP di sterilisasi. Jadi mixer ini ada 2 proses. Nah sekarang proses itu diapain B sih? Ini sambil dicatat ya, tapi kalian juga harus fokus. Clean in place itu, misalnya ini mixer nih. Mixernya itu kalian bayangi mixer di rumah ya. Boleh kalian bayangin mixer di rumah, tapi ukurannya besar dan kayak gitu nah. Muat untuk
misalnya 1.000 liter kayak itu nah. Yang di rumah kan paling besar beli 5 liter kan. Kalian bayangi yang 1.000 liter sebesar apa kayaknya. Anggaplah sebesar kamar kalian dewek lah gitu nah. Walaupun tidak sampai 5.000 juga kamar kalian itu lebih besar lagi biasanya. Yo masuk siapa? Cak ada yang ngetok tadi. Oke, CIP. Jadi kalian bayangi mixer. Nah, itu cara bersihkannya kayak ini. Kalian aliri, ini misalnya mixer nih, ini anggaplah besar ya. Kalian aliri air, misalnya ini selang, kalian aliri air. Airnya kalau tidak salah suhu 70 derajat ya, aku lupa suhunya. Itu dialiri air sebanyak misalnya 900 liter, kan muatnya tadi 1.000 liter, ini masuknya 900 liter, misal baik nih. Aku kurang tahu teknisnya, tapi prinsipnya aku tahu. Dimasuki air 900 liter, sudah tuh alatnya dihidupi, ya, alatnya dihidupi, jadi dewek selama misalnya 15 menit, sudah tuh airnya dikeluarkan. Oke, paham sampai situ? Nah, itu misalnya proses itu sampai dari dimasukkan air sampai dikeluarkan itu satu siklus CIP. Nah, kapan dia 3 siklus itu tergantung produk yang diproduksi. Misalnya PCT ini butuh paling 2 siklus baik. Karena tidak perlu saroh ini bersihkannya. Misalnya ibuprofen ini harus sarojo ini harus 6 siklus. Ini ada dasar ya, kapan dia 2 siklus, kapan dia 6 siklus itu ada dasar, tidak basing-basing. Tidak, ini saro. Kasarnya kayak itu. Oke, itu CIP. Jadi ada satu siklus itu kayak itu, dimasukin air, terus diputer-puter airnya selama beberapa menit. Airnya bukan air biasa ya, air panas kayak itu nah. Air apa ya? Air hangat, air PW. Lagi kita bahas masalah air ya. Sekalian kita bahas, aku lupa. Harusnya kita bahas air dulu. Nah, terus ada yang namanya SIP. SIP itu sudah kan airnya sudah dibuang galon nih, sudah CIP sudah selesai. Sekarang kita lakukan SIP. SIP itu apa? SIP itu dia ngesterilisasi pakai tekanan. Kalau autoclave kan pakai sterilisasi basah, ini sterilisasi kering, itu pakai uap, tapi uap kering. Uap kering itu dimasukkan ke mixer dengan tekanan tinggi ya, di atas atmosfer gitu ya. Kalau salah di atas 2 atmosfer apa lupa aku. Oke, pokoknya yang penting kalian paham prinsipnya. Dimasukin uap kering selama 15 menit 121 derajat biasa ya. Celcius. Nah, itu SIP. Nah, setelah 2 ini dilakukan, dari PCT ke ibuprofen boleh masuk ke sini. Ya. Nah, sekarang aku nak nanya. Kalian kan udah paham nih prinsip, insya Allah ya udah paham 3 ikut prinsip ini. Nah, sekarang kira-kira yang melakukan CIP sama SIP siapa di antara 3 ikut ini? Ayo jawab. Ayo di antara 3 ini. Boleh deh tebak-tebak buah manggis. Siapa? Produksi, Bang. Produksi. Ada yang jawab QA. Mana polisi yang ini apa? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Aku bukan ngatai, bukan. Tapi jenaka baik. Ya ada polisi kan yang gawe ke ini kan. Jadi polisi itu yo tinggal di atas mandor lah, ibaratnya bos. Tapi walaupun aku ngasih tahu QA nih, polisi ini mandor ini buruh, tapi ini bukan urutan struktur organisasinya ya. Kalau dalam struktur organisasi QA QC produksi itu setara kayak itu. Jadi setara mereka itu. Tidak ada tinggi-tinggian kayak itu nah. Pangkatnya udah kata tinggi-tinggian. Nah, oke. Yang gawe ke CIP SIP ini uang produksi. Oke. Ya, yang melakukan CIP SIP itu uang produksi. Jadi sebelum ada
Sebelum dari shift pagi ke shift siang itu yang ada namanya CIP, SIP kan. Nah, oke. Wong produksi sudah melaksanakan CIP, SIP. Mereka pasti mengklaim mixer aku sudah bersih karena sudah menjalankan CIP, SIP. Sudah bersih. Boleh aku melaksanakan ibuprofen. Melaksanakan produksi ibuprofen di mixer yang oke, itu CIP, SIP. Nah, dilakukan oleh orang produksi dan orang produksi mengklaim kan mixer ini karena aku sudah melakukan CIP, SIP. Oke, aku boleh lanjut ke proses produksi ibuprofen. Nah, sekarang terus kata wong QA nih, kaget dulu. Jangan main-main kalian. Pasing be. Iya, nian apa bersih gawean kalian. Terus wong produksi jawab, iyalah sudah aku ini bla bla bla. Nah, sekarang wong QA ini ngomong sih ini. Sudah, kalau memang bersih, aku nak ngetes bersihnya ndak apa gawe kalian tuh. Ibaratnya kayak itu. Jadi polisinya industri itu kayak itu kasarnya be. Sebenarnya ada ini sudah ada apa namanya? Terstruktur lah gawean mereka itu. Tidak cak itu. Cuman analoginya kayak itu. Sekarang QA tadi merintah ke wong produksi untuk dites kan. Nah, sekarang cek ini. Kita validasi pembersihan. Oke, validasi itu tuh kayak ini. Memvalidkan gawean kayak itu, nah. Jadi pertama tadi kalau proses tadi itu ya Allah, astagfirullah, aku lupa menjelaskan yang proses tadi. Yang proses tadi itu jadi setiap penimbangan itu kan ada langkah 1, langkah 2, nimbang kayak itu. Itu divalidasi oleh uang proses. Yang gawe ke tuh uang produksi. Tapi yang memvalidasi itu uang QA. Bener dak gawean uang produksi kayak itu nah. Jadi dilihat setiap pencampurannya bener dak gaweannya kayak itu nah. Aku bisa lepas uang produksi tapi aku harus lihat dulu sekali mereka nih bener dak gaweannya kayak itu nah. Oke. Nah, sekarang validasi pembersihan. Kalau validasi pembersihan itu men-challenge wong produksi dengan klaim dia yang bersih tadi kayak itu nah. Paham ya? Kalau aku belibet minta ulang enggak apa-apa kok. Duh, agak ngeblur. Harus dipencet terus ini. Biasanya ada tombol autofocus. Oke, semoga tidak lagi ubah-ubah fokusnya. Oke, tidak lagi ubah ya. Masih berubah caknya fokusnya. Nah, tidak. Oke, nah sekarang mekanisme kayak ini. Produksi melakukan CIP, SIP. Nah, wong QA, maaf, sekarang kita ke QC. QC itu kan wong lab. Kita sama wong QA untuk memvalidasi benar dak gawein wong produksi ini. Wong QC ini ke ruang produksi atau ke ruang mixer ya. Dia ke mixer. Bentar. Aduh. Ya, bentar. Cek. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, spidol aku. Oh ya. Mixer, QC ke mixer. Nah, cara ngambil sampelnya kayak mana? Maksud sampel tuh kayak mana? Jadi kan wong QC ini kan nak ngetes apa nih ionian gawein wong
produksi ini benar apa tidak kayak itu. Nah, jadi harus diambil dulu sampelnya kayak itu. Jadi saya ini itu ada dua metode. Pertama metode rinse. Yang kedua metode swab. Nah, aku jelasin secara garis besar be. Rinse ini bilas ya, bilasan. Jadi air bilasan dari Caro CIP itu, maaf bukan Caro CIP, jadi QC ini ada air dewe untuk ngebilas. Jadi ini mixer nih, ini mixer dimasuki air, terus dibilas. Nah itulah sampelnya. Ya, itu sampelnya. Terus dicek berapa kadar paracetamol yang ada di air bilasan tadi. Ngerti tidak? Jadi, nah ada kadarnya kayak itu. Nah, kadar batas maksimum untuk yang diperbolehkan kayak itu. Nah, itu namanya nilai mako. Ini ada di UKAI biasanya. Mako. Ini kita bahas aja. Cara cari nilai mako itu kayak itu. Kayak mana? Maximum allowed carryover. Aku tulis di ini. Maximum allowed carryover. Jadi kadar yang diperbolehkan yang ada di air bilasan tadi. Nah, sekarang metode swab. Nah, logikanya kayak ini. Kalau dia pakai air bilasan, berarti ini untuk ngecek apakah proses CIP-nya benar atau tidak. Kalau swab ini SIP, steril apa tidak. Jadi misalnya ini nih, ini luas, ini bagian yang harus di swab di bagian mixernya. Misalnya diambil luas permukaan, misalnya 5 cm dikali 5 cm. Ini contoh aku lupa ya. Yang penting kalian tahu prinsipnya. Itu di swab kayak ini, pakai cotton bud. Yang mirip-mirip cotton bud terus diolesin ke media. Nah, ya kurang lebih kayak ini. Oke. Itu dites di media ya. Terus medianya diinkubasi, tumbuh dah ini mikroba di media itu. Kalau tumbuh ya berarti tidak benar SIP-nya. Oke, situ ya. Itu namanya validasi pembersihan. Ya, segitu untuk validasi pembersihan. Dia ngetes valid tidak apa gawean uang produksi nih. Nah, ini nilai mako lagi kita bahas ya. Maximum allowed carryover. Sekarang ada yang nak ditanya lagi? Sejam lagi. Cono daun pisang. Ngeblur terus. Oke, ini tolong di ini lagi di SS lagi, di screenshot selagi nunggu yang screenshot. Ini lagi apa namanya? Ada yang nak nanya enggak? Untuk validasi pembersihan. Oke, kita tunggu sampai ada yang ngirim SS. Tolong ya, siapapun boleh. Terima kasih banyak. Semoga dengan kalian meng-SS dapat pahala jariahin. Selagi nunggu boleh tanya dulu sebelum kita masuk ke validasi yang selanjutnya. Halo, ada yang mau SS? Tolong. Makasih Dahlia. Oke, aku teruskan dulu ke chat psikonya. Pejuang APTS TV.
Oke. Nih, aku hapus ya. Ada yang terlewat dah aku ya. Aku takut ada yang terlewat. Oke. Insya Allah ada. Jadi boleh, tapi harus bersih. Itu mekanisme tadi validasi pembersihan kayak itu. Jadi uang produksi dia melakukan CIP, SIP atau pembersihannya, terus dia ngeklaim, oh sudah bersih nih. Nah, uang QA datang, ya ini apa? Bersihnya apa? Tapi ya, yang namanya validasi itu tidak dilakukan tiap hari, ya. Dilakukannya misalnya 3 bulan sekali, tidak tiap hari. Dia 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, apa setahun sekali, tapi tidak nyampe setahun sekali sih. Jadi validasi ini tidak tiap hari gitu nah. Tidak dilakukan tiap hari. Jadi wong QA tuh, oh aku ngetes sebulan sekali apa. Sudah aku ngetes apa 3 bulan sekali, aku percaya dengan 3 bulan selanjutnya dengan kalian. Itu contohnya. Sekarang kita ke validasi metode analisis. Metode analisis MAB ku singkat. Nah ini yang banyak hitungan keluar di UKAI. Validasi metode analisis. Oke, ini tidak perlu dalam dulu aku, karena ini agak dibahas. Mungkin 40 menit ke depan kita bahas materi metode analisis. Oke, sekarang kita ke verifikasi yang ketiga. Yang ketiga itu kalibrasi. Nah, yang pertama tadi kan kualifikasi, berhubungan dengan alat. Kalau validasi berhubungan dengan kerja, gawean. Sekarang aku nak nanya dengan kalian, apa yang kalian tahu dengan kalibrasi? Berhubungan dengan apa nah? Tahu dah? Berhubungan dengan apa? Alat ukur. Ayo, Man. Ya satu belajar kalibrasi. Atau yang lagi apoteker deh. Benar. Hubungannya dengan alat ukur. Alat. Oke. Kalibrasi. Jadi ibaratnya kayak nih. Kalibrasi. Contohnya, kalian bayangin ruang deh. Ruang lab kalian. Di ruang lab kalian itu ada alat ukur. Contoh alat ukur suhu. Itu ada alat ukur lagi yang namanya timbangan. Pokoknya alat yang mengeluarkan angka. Yang mengeluarkan angka. Itu biasanya alat ukur dan harus dikalibrasi. Jadi contohnya kayak ini. Kira-kira ada satu alat nih, satu alat autoclave. Kira-kira apa parameternya? Parameter alat ukur yang ada di autoclave apa Ayo. Ada 2. Apa Yang pertama apa? Suhu. Siko lagi? Tekanan. Siko lagi. Waktu atau tekanan sih? Oh iya, tekanan juga. Tekanan, kanan. Suhu sama tekanan sebenarnya bisa dibilang mirip sih, cuman kita bedain Terus Siko lagi. Ayo. Dekati. Waktu. Benar. Misalnya 15 menit. Ada kita pakai autoclave yang ada di kampus yang tidak kate waktunya gitu. Nah, pasti ada waktunya yang ada di industri. Jadi misalnya 15 menit. Nah, jadi kayak ini kalibrasi itu kayak ini. Misalnya suhu menunjukkan 121 derajat Celcius. Tekanannya aku tidak tahu satuan tekanan. Waktu misalnya menunjukkan 15 menit. Benar enggak sih autoclave ini pas di waktu 15 menit itu menunjukkan waktu 15 menit nian kayak itu.
jangan-jangan pas disamo ke dengan waktu yang ada di global kayak itu maksudnya bukan global di pinggir jalan itu ya. Jam global kayak itu yang biasa yang ada di internet itu kan sudah dikalibrasi itu yang ada di internet. Itu 15 menit di sini rupanya masih 3 menit. Itu fungsi kalibrasi. Dia setting alat ukur biar standar lagi kayak itu Pertama dipastikan dulu benar dak sesuai standar dak kayak itu Misalnya suhunya 121 derajat Celcius ini Anda kayak itu Yang kedua yang pertama dipastikan, yang kedua disetting ya. Itu prinsip kalibrasi itu cuman kayak itu. Jadi dia memastikan dulu. Kalau sudah pasti ya sudah, tidak usah ke langkah yang kedua. Kalau tidak pasti, belum pasti ya sudah ya nomor 2 kita di setting. Oke, itu Bay untuk kalibrasi. Bang, maaf buram tidak kelihatan. Duh, bentar. Masih tidak buram? Masih buram ya? Tidak lagi, Bang. Oke. Di SS lagi. Selagi nunggu yang SS, kita boleh tanya jawab, buka lagi. Tolong ya di SS lagi. Lagi. Tolong ya, SS. Udah lihat lagi deh boleh. Terima kasih. Ntar ya aku teruskan dulu ke grup psiko lagi. Pejuang PTSD. Oke, kita hapus. Nah, 45 menit lagi waktu. Lanjut. Kita bahas ini. Ini aku hapus ya. Perlu dihapus deh. Hapus bela. Gimana kabar kalian nih? Sehat gak lo dak? Gimana kabar kuliah? Gimana kabar PKPA? Ada PKPA yang di luar kota. Lah merantau lagi gitu nah. Aduh itu. Si Intan itu kalau salah ya. Dia merantau ke Bandung. PKPA di luar Bandung. Merantaunya 2 kali. Ya, itulah perjuangannya. Bentar. Agak miring. Oke. Kita bahas yang masuk ke metode analisa. Metode analisa. Bentar. Ayo balik lagi ke kuisis. Ini baru slide kedua ya. Ada 40 slide, makanya aku bagi dua pertemuan. Jadi kayak ini. Kalau metode analisa itu berhubungan dengan instrumen. Ini wong biasanya gaweannya wong QC kayak itu nah. Kalau tadi kan gaweannya wong produksi bener apa tidak?
Sekarang gaweannya wong QC, bener apa tidak? Kayak nah, instrumen yang dia pakai sesuai apa tidak dengan yang kita inginkan. Itu validasi metode analisa, ya. Terus juga bahan yang kita gunakan benar apa tidak? Sekarang kita bahas. Sambil buka di quizzes ya. Ntar aku refresh dulu quizzesnya. Ini ada 46 wong yang ada di quizzes. Kalau bisa kalian stay sampai akhir ya. Karena lumayan banyak nih di UKAI. Pasti ada kok, pasti keluar ini. Kalian harus paham dan banyak ini, lumayan banyak. Insya Allah cukup 40 menit lagi. Validasi. Sekarang kayak ini. Kita bahas parameternya. Parameternya ada banyak. Ini yang KCKT dulu ya. Tapi biasanya yang keluar di soal itu tuh KCKT untuk validasi metode analisa. Karena yang paling sering di industri itu pakai instrumen KCKT. KCKT apa? Kromatografi cair kinerja tinggi. Bukan kecepatan tinggi ya. Oke, parameter. Parameternya itu yang pertama presisi. Presisi. Apa sih maksudnya? Jadi ini. Jadi kita bahas parameter. Ini kata kuncinya ya. Kata kunci keterulangan. Misalnya kayak ini. Ini alat nih. Ya, alat. Nah, di alat ini, alat KCKT. Terus ada sampel, ada produk. Ada produk 1, ada produk 2, ada produk 3. Nah, 3 produk ini kan dites nih, masuk ke KCKT galau. 1, 2, 3 masuk galau ke KCKT. Misalnya ini keluar 98,2%. Ini berapa persen kayak itu, ini berapa persen. Oke. Bentar, aku sambil buka nih, sambil buka buku. Sambil buka quizzes ya. Karena slide-nya ada di quizzes. Oke, keterulangan. Nah, ini kan sudah keluar nih 98,2, misalnya 98, berapa lagi. Kayaknya ini biasa angkanya beda-beda. Nah, keluar. Kalau di Excel ada simpangan deviasi. Simpangan deviasi misalnya berapa persen kayak itu. Nah, berapa persen. Nah, sekarang kita hitung RSD-nya. RSD. Rumusnya apa? Ada di slide ya. SD dibagi X bar atau rata-rata ya. Dikali 100%. Jadi RSD itu tuh kepanjangannya apa? Aku tulis di grup ya. RSD itu kepanjangannya relatif SD. Standar deviation. RSD. Boleh, kalau bahasa Indonesianya SBR. Simpangan baku relatif. Simpangan baku relatif. Kalau nak ditulis di papan tulis kalau tidak muat. Oke. Nah, sekarang ini hasilnya kan persen nih. Hasilnya persen. Berapa sih? Ini kan parameter. Parameter itu kan berarti ada rentang atau ketentuan bagus tidaknya kayak itu ya. Jadi parameter presisi itu yang bagus itu di bawah 2%. Ini yang harus kalian hafal ya, 2%. Itu presisi ya. Rumusnya juga harus kalian hafal. SD atau simpangan deviasi, ini biasa sudah ada di soal kok. Simpangan deviasi dibagi rata-rata. Rata-rata cuman ini 98,2 ditambah ini dibagi 3.
dikali 100% lagi. Simpangan deviasi dibagi rata-rata tadi dikali 100%. Untuk yang bagusnya itu hasilnya di bawah 2%. Itu untuk presisi. Jadi ada 3 sampel. Nah, sekarang itu yang kedua itu yang namanya akurasi. Akurasi atau recovery lah. Kata kunci ya. Recovery atau perolehan. Nah, sekarang kadar terbaca kadar. Ini perbandingan, akurasi ini perbandingan. Jadi kadar yang terbaca sama yang kadar sebenarnya. Kadar biasa ini kan masuk ke KCKT tadi kan. KCKT. Harusnya misalnya bentar, ada yang minta asesi masuk. Misalnya di literatur harusnya keluarnya 100 mg ya. Misalnya masuk harusnya di produk ini nih harusnya ada 100 mg. Pas masuk KCKT pas dihitung cuman ada 98 mg. Itu contoh. Nah, sekarang untuk cari untuk cari nilai akurasinya, kadar yang terbaca dibagi kadar yang sebenarnya. Terbaca dibagi sebenarnya dikali 100%. Ini berapa berarti? 98 dibagi 100 dikali 100. Berarti 98%. Nah, akurasi itu berapa sih bagusnya? 98% sampai 100%. Ini yang bagus. Yang memenuhi syarat. Oke, itu untuk akurasi. Oke, aku pindah dulu. Sekarang yang ketiga. Aku nulis di sini kelihatan kan? Di ujung situ. Banyak. Kita lanjut ke yang namanya linearitas. Linearitas. Oke. Linearitas tuh kayak mana sih? Jadi kayak ini. Kalau di ini deh yang kalian kenal. Misalnya itu yang namanya UV phase. Ini misalnya ke atas itu absorbansi. Ini kadar. Ini 0 nih. Jadi semakin tinggi absorbansi, semakin tinggi kadar kan? Ya. Semakin tinggi absorbansi, semakin tinggi kadar. Nah, kalau di Excel ya, biasanya ada R. Ya, kalau kalian yang lagi skripsian atau yang pernah skripsian biasanya ada nih R-nya. 0,9873. Nah, linearitas itu yang bagus kayak mana? R mendekati 1. Semakin dekat dengan angka 1, semakin bagus. Ibaratnya kayak ini, kalau mencong-mencong berarti R-nya tidak mendekati 1 kayak itu. Nah, apa mencong-mencong cak ini ya. Nah, itu pasti R-nya 0,6 misalnya. Nah, kalau semakin lurus, semakin mendekati 1. Kalau sudah lurus, nah, itu 1 biasanya. Tapi jarang 1. Kalau 1 tuh sudah dipertanyakan, ini datanya palsu apa tidak? Mana bisa 1 kayak itu. Nah, pasti adalah 0,0 komanya kayak itu. Nah, itu contoh. Kalian pasti pernah lah.
Ini skripsian. Itu linearitas. Jadi absorbansi sama kadar. Pokoknya kadar yang terbaca, maaf. Kadar yang apa? Nilai yang keluar dari instrumen atau KCKT itu tuh, dia menunjukkan kadar yang sebenarnya kayak tanah. Oke, itu nomor yang 3. Sekarang yang nomor keempat itu spesifisitas. Ini aku jelasin, Be. Spesifisitas. Atau selektivitas. Oh, B. Sekarang aku jelasin. Spesifisitas sama selektivitas. Kalian cek ini. Misalnya tablet nih. Tablet masuk KCKT. Ini KCKT lagi. Ini tablet. Tablet kan ada banyak nih. Ada zat aktif, ada eksipien. Eksipiennya ada banyak. Misalnya zat aktifnya ada 2 juga zat aktif. Atau bisa jadi ada 3 zat aktif. Nah, KCKT kan pemisahan ya. KCKT itu kan pemisahan. Jadi seberapa mampu KCKT ini nih, ini kan parameter spesifisitas atau selektivitas itu tuh, seberapa mampu KCKT ini memisahkan komponen-komponen kayak itu nah. Apa misalnya nih kita polisilen lah. Ini ada AL, ada MG, ada simetikon apa? Simetikon. Aku agak lupa. Kalau salah simetikon. Nah, KCKT ini nih bisa enggak sih memisahkan AL B? Oke. Bisa enggak sih memisahkan AL sama MG baik kayak itu nah? Bisa enggak sih memisahkan tiga-tiganya? Itu spesifisitas, ya. Oke. Kemampuan untuk memisahkan yang spesifik kayak itu. Sekarang lanjut nomor 5. Ada nomor 5. Oke. LOD sama LOQ. Aduh. LOD sama LOQ. Ini kita bahas langsung deh. Sekarang LOD itu bahasa Inggrisnya limit of detection atau batas deteksi. Sama lihat di slide deh, itu ada limit of quantity sama batas kuantitasi. Sekarang cek ini. LOD sama LOQ itu bedanya apa? Kalau LOD itu tuh kayak ini, ibaratnya kasarnya itu kualitatif. Ini kuantitatif. Jadi kayak ini. LOD itu nilai untuk KCKT itu kayak ini. Jadi misalnya keluar nilainya. Keluar nilai LOD-nya itu 0,15. Ini LOQ-nya 0,55. LOQ selalu besar daripada LOD. Nah sekarang cek ini. Bedanya apa? LOD itu, jadi misalnya kalian ini deh, digoksin. Dimasukin ke KCKT. Digoksin ini deh, kita tahu kadarnya 0,1 ppm. Ini satuannya dalam ppm ya. Digoksin dengan kadar 0,1 ppm yang dimasukin ke KCKT, itu tidak bakal terbaca. Paham enggak? Jadi LOD. Jadi misalnya ada larutan nih. Ada larutan
Isinya ada digoksin rupanya. Tapi ini apa ya? Karena Allah Maha tahu, jadi ini nih cuman Allah yang tahu. Jadi 0,1 di apa namanya? Di sediaan itu tuh bukan sediaan sih. Di misalnya air bilasan tadi deh. Air bilasan itu rupanya ada 0,1 ppm. Tapi cuman Allah yang tahu. Kita nggak tahu nih berapa ppm sih di dalam situ. Kita tes masuk ke CKT. Karena 0,1 ini di bawah LOD, di bawah LOD atau kualitatif, KCKT ngomong ini dak KT digoksin di dalam sini. Paham enggak? Paham enggak? Jadi LOD itu tuh batas minimum dia tuh mendeteksi. Jadi alat itu tuh bisa mendeteksi, oh ada digoksin. Kalau dia kadar digoksinnya 0,15 ppm. Ya, paham enggak? Itu nilai LOD. Kalau dia 0,14 ppm. Jadi misalnya Allah tahu nih, wow di sini ada 0,14 ppm. Tapi KCKT ini nih tidak mendeteksi, tidak KT digoksin dianggapnya karena tidak batas, tidak sensitif. Ini ibaratnya kesensitivitasan suatu ini KCKT kayak itu nah. Oh, udah KT di sini. Nah, itu kalau LOD. Kalau LOQ cak mana? Sekarang cak ini, LOD misalnya dia 0,2 ppm. Ini Allah nih yang tahu. 0,2 ppm dimasukin ke KCKT. LOD-nya sudah di atas. Ya. Berarti nyala nih. Berarti ada digoksin dalam sini. Tapi apa bisa menghitung? Apa bisa alat ini bisa menghitung kadarnya? Tidak bisa. Karena masih di bawah LOQ. Jadi LOQ ini batas terkecil untuk suatu alat untuk menghitung berapa ppm atau berapa kadarnya kayak itu nah. Jadi kalau masih 0,2 belum terhitung kayak itu nah. Jadi tidak tahu kita cuma tahu ada digoksin di dalam sini kualitatif. Kalau kuantitatifnya harus di atas 0,55 atau pas 0,55. Di atas atau sama dengan ini ya. Maaf. Di atas, maaf salah lagi. Cuman sih ini, nih. Di atas atau sama dengan 0,55. Kalau misalnya 0,7 ppm, ini Allah nih yang tahu, ada 0,7 ppm, dimasukin ke KCKT. Kita bakal tahu juga dah.
Halo, maaf tadi dipanggil. Oke, sampai mana tadi? Oh ya 0,7. 0,7 nih. Duh maaf, udah banyak keluar ya, maaf ya. Tadi dipanggil. 0,7 dimasukin ke KCKT. Karena dia di atas 0,55, ya sudah berarti bisa diketahui berapa kadarnya. Itu intinya ya. Aku takut kemalaman jadi agak aku cepetin ya. Sudah banyak keluar. Oke. Rumusnya berapa?